penderitaan itu bisa datang karena bumi yang sudah dikutuk oleh Tuhan. Kita ingat sesudah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan berkata, terkutuklah tanah, terkutuklah bumi karena engkau. Maka sesudah bumi ini dikutuk, maka mulai lahir penderitaan berbagai penyakit. Sampai hari ini kita boleh urut lagi lebih rinci. Tapi kuncinya di situ. Sangat mungkin ada orang yang mengalami penderitaan karena memang dunia bumi ini sudah dikutuk oleh Tuhan. Datang bencana alam, datang berbagai penyakit, datang rupa-rupa kesengsaraan karena memang bumi ini sudah dikutuk. Ingatlah itu. Dunia ini memang sudah dikutuk oleh Tuhan sejak manusia jatuh dalam dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka semua keturunannya menjadi berdosa. Dan ini menyebabkan Tuhan mengutuk, yang berakibat pada penderitaan. Bencana alam silih berganti, climate change, perubahan iklim yang sekarang susah diprediksi, mengirim banyak penyakit yang bahkan siklusnya begitu cepat sehingga belum selesai satu penelitian terhadap jenis penyakit tertentu, muncul lagi jenis penyakit baru. Belum selesai melakukan penelitian penanganan terhadap satu virus, muncul lagi virus baru. Silih berganti. Dari mana ini? Ini karena memang bumi telah dikutuk oleh Tuhan, sehingga mengakibatkan manusia mengalami penderitaan. Penderitaan harus datang. Maka setelah kita mengerti sumber-sumber penderitaan, kita tahu bagaimana mengatasinya. Kalau misalnya kita diberi kepekaan ini, kita akan makin menjadi orang yang bijaksana. Kalau kita tahu penderitaan itu misalnya datang karena bumi memang sudah dikutuk oleh Tuhan, ya sudah, tidak usah banyak ngomel. Ini memang semua orang akan mengalaminya, faktor-faktor alamiah, bukan? Orang bisa menderita karena faktor-faktor alamiah. Orang boleh mengalami itu, orang juga. Kita menderita karena kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan orang tua. Orang lain juga boleh mengalami itu. Ini faktor-faktor alamiah. Kita hanya perlu berdoa meminta kekuatan dari Tuhan. Jangan meminta Tuhan memberi kita kemudahan. Ini cara berpikir yang jauh lebih benar. Kadang-kadang orang justru minta kemudahan dari Tuhan. Kita bilang, saya punya prinsip beda. Jangan meminta kemudahan dari Tuhan. Mintalah kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi penderitaan. Jangan minta kemudahan dari Tuhan, tapi mintalah kekuatan dari Tuhan supaya kita boleh berdiri teguh menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Jangan minta Tuhan usir kesulitan itu. Biar saja kalau memang Tuhan menghendaki kesulitan harus datang, biar dia datang. Tapi yang orang perlu minta adalah kekuatan dari Tuhan. Tidak boleh meminta jadi anak manja di hadapan Tuhan. Termasuk kita bilang orang-orang tua. Jangan persiapkan anak-anak kita dengan cara memanjakan mereka. Anak-anak yang bertumbuh dalam kemanjaan justru menjadi anak-anak yang sangat tidak produktif di masa yang akan datang. Tapi izinkan anak-anak kita juga dilatih melewati kesulitan. Apa-apa orang overprotect, bahaya. Justru mematikan kreativitas, mematikan kemampuan dan semangat juang dari anak-anak kita. Latih anak-anak kita mengalami kesulitan dan penderitaan. Jadi kalau kita tahu penderitaan itu karena faktor alamiah, karena memang faktor Tuhan telah mengutuk bumi ini, kita minta kekuatan dari Tuhan untuk menghadapinya, untuk berdiri teguh.